Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue lapis pandan bok takaran gelas belimbing. Untuk rasanya dijamin enak banget. Buat teman-teman pencinta pandan asli, yuk cobain resep yang satu ini. Dijamin bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Kue lapisnya lebih simple kalau kita kemas dalam box seperti ini ya teman-teman. Dan ini lebih praktis, lebih higienis, dan bikinnya juga super gampang banget. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Lanjut tambahkan 1,5 sendok teh garam halus. Biar wangi saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 7 gelas belimbing atau 1600 ml santan. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya. Gelas kedua santannya penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Lanjut tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian kita nyalakan kompor, api sedang aja, dan ini kita masak santannya sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih ya. Untuk santan yang saya gunakan, santan segar ya teman-teman. Saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman mau cobain resep ini, gunakan 2 butir buah kelapa ya. Dan untuk santannya ini wajib banget kita masak hingga mendidih supaya kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa kita gunakan ya. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin ya. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya. Gelas kedua tepung beras penuh. Gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1/1/3 gelas belimbing tepung sagu atau 150 gram ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Dan untuk 1/3 gelas belimbing, batasnya bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan santan yang kita masak tadi. Ini kondisinya sudah dingin ya. Kita masukkan santannya secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk ya hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada bahan yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan kita campur dan menjadi satu adonan, hasilnya seperti ini. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring supaya hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan kita saring, selanjutnya adonan ini kita bagi dua. Setelah adonan kita bagi dua, untuk satu bagian adonan yang 950 ml, kita tambahkan 50 ml jus pandan ya. Ini saya dapat dari 7 lembar daun pandan, kemudian saya blender dengan saya tambahkan 50 ml air biasa ya. Lanjut, kita aduk-aduk hingga semua jus pandannya tercampur rata. Nah, kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau atau masih kurang cerah, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau atau pasta pandan secukupnya aja. Nah, untuk penambahan warna ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak mau, cukup dengan warna hijaunya dari daun pandan ya. Setelah adonan pandan tercampur rata, sekarang kita beralih ke adonan yang 1000 ml ya. Ini kita biarkan warna putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan 1 sendok teh warna putih makanan. Nah, untuk caranya di sini teman-teman, warna putihnya saya larutkan dengan sedikit adonan.
Kemudian kita aduk-aduk ya hingga menjadi pasta. Oh ya teman-teman, untuk penambahan warna putih makanan ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak ada di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan ya. Oke, setelah larut seperti ini lalu kita tuang ke dalam adonan putih. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata ya. Nah di tahap ini kalau teman-teman mau saring adonan boleh aja ya biar hasilnya lebih halus. Oke teman-teman, kedua adonannya udah ready ya, siap dikukus. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan tin wall ukuran 200 ml. Untuk box yang saya gunakan anti panas ya teman-teman. Bagian bawahnya ada tulisan microwave oven safe. Jadi box yang saya gunakan tahan panas ya. Kemudian kita siapkan juga ya minyak goreng secukupnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita oles ya boxnya tipis-tipis aja hingga rata. Pastikan teman-teman box yang kita gunakan tahan panas dan aman buat dikukus ya. Lakukan hal yang sama hingga semua boxnya kita oles semua dengan minyak goreng. Setelah boxnya kita oles rata, selanjutnya adonan yang pertama kita tuang adonan lapis putih ya. Ini saya tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur yang saya gunakan. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita tuang adonan diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Di tahap ini sebaiknya kukusan sudah teman-teman panaskan hingga mendidih ya, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita kukus. Oke, adonan lapis putihnya kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita masukkan box ke dalam kukusan. Oh ya, buat teman-teman yang gunakan kukusan biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet ya, biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Ini saya gunakan kukusan yang tutupnya kerucut seperti ini ya teman-teman, jadi tidak perlu saya lapisi dengan serbet. Oke, sekarang kita kukus untuk tiap lapisnya selama 4 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 4 menit lapis putih sudah set. Lanjut ya, kita tuang adonan lapis pandan. Untuk banyaknya sama aja nih teman-teman, sebanyak 1 sendok sayur yang saya gunakan. Oh ya, jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke dalam boxnya, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian kita kukus kembali selama 4 menit ya. Setelah 4 menit lapis pandan sudah set ya. Lanjut kita ulangin lagi, tuang adonan lapis putih sebanyak 1 sendok sayur yang kita gunakan. Untuk videonya saya percepat aja ya teman-teman, karena kalau kita bikin semua bakalan lama. Nah untuk satu boxnya ini saya bikin sebanyak 6 lapis ya. Jadi kita kukus secara berselang-seling adonan lapis putih, kemudian kita kukus lagi adonan lapis pandan, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 4 menit ya. Oke, kita lakukan terus menerus secara berulang-ulang hingga semua adonannya habis kita kukus semua ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah lapis demi lapis saya kukus adonan. Nah ini saya tuang adonan lapis pandan terakhir ya. Untuk banyaknya sama aja, saya tuang sebanyak 1 sendok sayur yang saya gunakan. Dan untuk adonan lapis terakhir, biar matangnya benar-benar rata, kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit saya kukus, lapis pandannya sudah matang ya. Saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget ya. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan kue lapis pandannya dari kukusan. Setelah lapis pandan kita kukus semua, hasilnya sebanyak 11 box seperti ini. Selanjutnya kita biarkan ya kue lapis boxnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah lapis pandannya dingin, boxnya kita tutup ya. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis pandan yang satu ini. Untuk rasanya dijamin enak banget. Kalau teman-teman bikin buat jualan, ini kita beri stiker ya, biar lebih menarik aja. Dan untuk satu boxnya ini teman-teman bisa jual harga 10.000 ya, atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang teman-teman pakai di rumah ya. Kue lapis box ini cocok banget ya buat teman-teman jualan di bulan Ramadan. Insya Allah bakalan laris manis ya teman-teman. Alhamdulillah lapis boxnya sudah siap semua ya. Untuk hasilnya seperti ini, kelihatan lebih cantik, lebih menarik insya Allah ya. Kalau teman-teman bikin buat jualan bakalan laris manis. Sekedar cerita aja nih teman-teman, resep yang ini favorit banget di keluarga aku, karena seriusan ya rasanya dijamin enak banget. Oke, sekarang kita keluarkan ya kue lapis pandan dari boxnya. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan hasilnya mulus, warna hijaunya segar banget ya.
Untuk satu box ini teman-teman bisa dimakan oleh 3 orang ya. Nah sekarang saya potong dulu. Dari potongannya berasa banget ya. Kue lapis pandan ini lembut banget. Setelah saya potong, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Tekstur dari kue lapis pandannya ini lembut ya, ada kenyalnya juga dan lentur. Sekarang saya cobain, saya tarik per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget, manisnya pas, legit, lembut, berasa pandannya mantep banget. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.